hari Minggu. Selamat tahun baru. Hari ini hari pertama kita masuk ibadah tahun 2022. Ayo pakai baju barunya ya sayangnya. Kita sekarang ibadah. Anak-anak buka kidung jemaatnya. Kidung jemaat nomor 19. Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik ya? Dengan cakep dan manis. Oke? Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, kejunjunganku, bahagiaku yang baka. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah ke Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, mungkin kita bisa sama-sama mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru untuk abang dan kakak guru sekolah minggu serta teman-teman. Walaupun kita mengucapkannya melalui online. Adik-adik ikuti di rumah ya. Abang akan ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Untuk abang dan kakak guru sekolah minggu serta teman-teman semua, selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Kiranya kita semua diberikan kesehatan dan sukacita. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam surga, Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada kami, telah menyertai kami khususnya di tahun 2021. Banyak hal yang telah kami lalui Bapa di tahun 2021, baik itu suka maupun duka, tapi kami ucap syukur jika Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2022 ini dengan kondisi sehat. Sebentar Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus akan hadir dalam ibadah ini, yang akan membimbing kami dari awal kebaktian, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang turut campur untuk kami semua. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik sekolah minggu maupun orang tua. Jika ada di antara kami yang sedang dalam keadaan berduka maupun dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, sehingga kami dapat memasuki tahun 2020 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami yakin Roh Kudus yang menuntun setiap kegiatan kami, rencana-rencana kami, sehingga apapun yang kita kerjakan akan maksimal seluruh dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti ibadah ini, berkati para guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua agar setiap ibadah ini, setiap aktivitas yang kami lakukan itu berkenan kepada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika ada kesalahan kami, dosa-dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja sebelum kami mengikuti ibadah, kiranya Tuhan ampuni dan Tuhan layakkan kami untuk mengikuti ibadah ini, dan kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengalaskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita buka kidung jemaat kita yuk. Kita buka lagu kidung jemaat nomor 26. Lagu kidung jemaat nomor 26. Mampirlah, dengar doaku.
Halo, selamat pagi adik-adik semua, anak sekolah minggu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita bertemu kembali pada tanggal 2 Januari 2022. Happy New Year, dan ini adalah minggu pertama di tahun 2022. Abang akan bacakan warta sekolah minggu. Yang pertama adalah abang dan kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu tahun 2022. Adik-adik tetap semangat dalam beribadah sekolah minggu. Kita akan melaksanakannya tetap dengan Zoom atau YouTube. Ya, nah itu informasi pertama. Yang informasi kedua adalah ibadah tetap kita laksanakan mulai dari jam 9 dan abang dan kakak berharap adik-adik tetap tepat waktu jam 9 ya, dan selalu memperhatikan informasi di grup kelas masing-masing, selalu update. Dan jika adik-adik memiliki atau ingin menyampaikan kesaksian pujian untuk ditampilkan, ditunggu kesaksian pujian tersebut, dan mengharapkan kita semua dapat menyampaikan kesaksian pujian ya. Dan kita harapkan di tahun 2022 ini kita semua sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semua penyakit dihilangkan ya. Itu saja yang abang dapat sampaikan. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Abang Otan akan membacakan ayat emas atau ayat hafalan untuk kita tanggal 2 Januari 2022 yang diambil dari Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya ulangi lagi ini. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian ayat emas atau ayat hafalan, dan dihafalkan ya adik-adik. Demikian, shalom. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran, dan alat tulis kita, Alkitab.
Tetapi sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang kudus, yang menjadi kekuatan, harapan, dan pengertian kami dalam menjalani hidup-hidup kami ke depan Tuhan. Kami masih beribadah secara online bersama adik-adik sekolah minggu Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo, apa kabar adik-adik sekalian di rumah? Selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun baru, tahun 2022. Tahun ini, minggu ini adalah minggu pertama di tahun baru, tahun 2022. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengar, kita ambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Adik-adik semua buka Alkitabnya, Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan tema Tuhan memberikan talenta kepada kita. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalikanku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya,
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikianlah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, firman kita pada hari ini bercerita tentang apa, adik-adik? Perumpamaan tentang talenta, dengan tema tadi, Tuhan memberikan talenta kepada kita. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di awal tahun baru ini sangat senang, sangat bersukacita kita mendengarkan firman Tuhan, yang dimana firman ini dibuka dengan cerita tentang talenta. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian sudah mengerti arti talenta itu. Tetapi lebih jelasnya Abang akan sedikit dulu menggambarkan apa arti talenta itu. Talenta adalah suatu potensi, bakat, berkat, waktu, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua masing-masing. Atau kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, talenta itu adalah suatu bakat yang dari sejak lahir diberikan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang talenta dalam Alkitab yang kita baca tadi adalah diibaratkan seorang tuan bersama hamba-hambanya. Seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri. Dia memanggil 3 hambanya dan memberikan talenta-talenta kepada mereka sebagai bentuk tanggung jawab kepada mereka. Satu orang diberikan 5 talenta, satu orang lagi diberikan 2 talenta, dan satu orang diberikan 1 talenta. Menurut kesanggupan yang tuannya sudah lihat kepada mereka. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana ketiga orang ini mengupayakan talenta-talenta yang diberikan itu. Sekembalinya dari luar negeri, tuannya ini mengumpulkan kembali 3 orang itu. Dibuatlah perhitungan, dibuatlah rapat, dan yang menerima 5 talenta itu mengatakan bahwa Tuhan, saya sudah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dan saya memberikan laba 5 talenta. Dari 5 talenta menjadi tambah labanya 5 menjadi 10 talenta. Artinya ada kenaikan 100% daripada talenta yang diberikan sebelumnya. Kemudian orang kedua yang menerima 2 talenta pun melaporkan demikian. Tuhan, saya sudah menerima talenta Tuhan dan saya mengembalikan talenta ini menjadi 4 talenta. 2 ditambah 2 menjadi 4 dan mengalami kenaikan yang sama 100%. Adik-adikku sekalian, apa yang Tuhan jawab daripada cerita ini? Tuhan mengatakan bahwa engkau telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan engkau tanggung jawab pada perkara yang besar. Kalau kita lihat di ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang baik dan setia. Adik-adik ya, tulis ada kata-kata baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Dalam firman ini dikatakan 2 kali kalimat tersebut, kepada yang 5 talenta dan yang 2 talenta. Sudah melakukan tanggung jawab dari tuannya. Sekarang tinggal 1 orang. Adik-adik di rumah pasti tahu yang 1 orang ini apa jawabannya. Ayo adik-adik di rumah. Saya yakin adik-adik sudah menyimak tadi ya. Yang 1 orang itu tidak menggandakan, tidak mengolah talentanya yang dikasih. Tetapi apa? Dia taruh dalam tanah, dia timbun dalam tanah.
Malahan di ayat selanjutnya, di ayat 18, orang itu menggali lubang dan menyembunyikan uang tuannya itu dalam tanah. Ya adik-adik sekalian ya, di ayat selanjutnya, di ayat 26 dikatakan, maka jawabnya tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat yang tidak menanam. Ya, adik-adikku yang sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi satu orang ini dia tidak melakukan apa-apa. Dia gali talenta itu, ditaruh di tanah. Malah dia mengatakan bahwa tuanku itu engkau jahat dan kejam. Ya. Tetapi apa yang Tuhan katakan, nanti abang akan bahas bahwa Tuhan itu mengatakan engkau jahat dan malas. Dan ayat terakhir dikatakan engkau akan dicampakkan di kertas gigi. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang abang ceritakan ini bicara tentang talenta. Tadi abang bilang kita semua mempunyai talenta masing-masing. Apa sih poin yang ingin firman Tuhan katakan kepada kita? Ya. Apakah mengenai uang? Ada uang 5 tambah 5 jadi 10? Tidak itu semata. 2 tambah 2 jadi 4, 1 tidak dilebihkan, ditanam dan lain. Tidak itu semata, adik-adik sekalian. Yang ingin firman Tuhan katakan dalam perumpamaan adalah Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita bahwa kita harus mengembangkan talenta di dalam diri kita. Tadi talenta itu adalah potensi, bakat, berkat, waktu, dan semuanya. Coba adik-adik sekalian, apa talenta yang ada dalam diri kalian? Potensi apa yang dalam diri kalian? Ayo, abang bertanya. Ya, karena ini YouTube, jadi kita nggak bisa komunikasi ya, 2 arah. Mudah-mudahan tahun ini ya, dalam bulan-bulan ke depan kita bisa melakukan Zoom, bisa komunikasi 2 arah per kelas ya, sehingga kita bisa saling tanya dan menjawab. Jadi adik-adikku sekalian dikasih oleh Tuhan, kita mempunyai talenta masing-masing, punya potensi masing-masing dari sejak kecil. Contohnya, ada yang punya potensi kepintaran yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang punya potensi dia pandai bernyanyi yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang punya potensi dia pandai berolahraga, punya bakat berolahraga yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang punya berpotensi, yang punya kemampuan untuk menjadi juru bicara, menjadi pengkhotbah, atau menjadi pemimpin, ketua kelas, ketua OSIS, dan lain-lainnya. Semua punya potensi masing-masing. Semuanya punya bakat masing-masing. Adik-adikku sekalian kasih Tuhan, harus yakin dan percaya bahwa kita semua ada talenta dalam diri kita. Yang Tuhan ingin katakan kepada kita harus kembangkan talenta itu. Kita harus tingkatkan talenta itu. Jangan kita kubur talenta itu. Jangan kita tidak gunakan talenta itu. Nanti Tuhan marah. Tuhan akan bilang, hai engkau yang jahat dan malas. Mau nggak Tuhan kita yang baik itu mengatakan kita orang yang jahat dan malas? Kenapa? Karena kita tidak mau mengembangkan talenta kita. Ya, contohnya kalau adik-adik buka di Google ya, abang kemarin buka di Google, ketik talenta, yang keluar adalah apa? Perlombaan American Idol, Get Talent, dan sebagainya. Di situ kalian lihat semua ya, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, jadi juara. Mereka mengembangkan talenta mereka sehingga mereka menjadi juara, berusaha untuk lebih baik. Contohnya mungkin ada yang jago main badminton, ya, bulu tangkis. Mungkin waktu itu juara di RT RW, naik ke tingkat yang lebih tinggi, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional dan dunia. Artinya Tuhan memberikan kita kemampuan. Kalau kita mampu untuk menjadi
yang terbaik, tingkatin lagi, tingkatin terus dan terus dan terus. Jangan pernah kita merasa saya cukup, saya sudah, saya capek. Itu tidak boleh. Itu kita sama saja menjadi seperti orang satu talenta. Ingat, adik-adik semua mau jadi yang mana? Mau yang jadi 1 atau 2 atau 5? Kita harus bisa menjadi yang 2 dan 5. Mengembangkan talenta itu sehingga tadi hasilnya berapa? 100%. Berkali-kali lipat untuk kemampuan itu. Adik-adikku sekalian dikasih oleh Tuhan, di tahun yang baru ini kita harus lebih coba melihat diri kita, melihat diri adik-adik semua. Apa sih talenta saya sebenarnya? Bisa tanya ke mama, kita tanya ke bapak, Pak, apa sih kalau bagi yang belum mengerti akan talenta kita, tetapi yakin percaya talenta itu harus dikembangkan. Coba adik-adik buka Amsal 10 ayat 7. Amsal 10 ayat 7. Amsal 10 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadi kaya. Ya. Tadi dikatakan yang satu itu orang yang malas. Ya, Tuhan mengatakan engkau jahat dan malas. Tetapi tangan yang rajin akan membuat kita berhasil pada saatnya nanti. Amin. Amin dong adik-adik ya. Semangat ya. Kita tahun baru, tahun 2022 harus semangat. Harus mengembangkan talenta kita. Tidak hari ini didapat, tetapi nanti pada saatnya kalian akan mendapatkan hasil yang Tuhan inginkan itu. Adik-adikku sekalian, mungkin ada yang bertanya, Bang, aku sebenarnya tidak jago nyanyi, tapi pingin bernyanyi. Apakah talenta itu bisa saya dapat menjadi seorang penyanyi? Ayo, ada yang bisa bantu abang? Abang jawab, artinya bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kalian baca Matius 7 ayat 7, dikatakan mintalah, carilah, ketoklah, maka semua akan kalian dapat. Ada semua ya, yang dikasih Tuhan ya, kita minta, kita cari, kita ketok ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, keinginan, cita-cita dan harapan, kita minta kepada Tuhan. Bisa itu menjadi talenta kita nanti ya. Karena Tuhan mendengar apa yang kita minta dalam setiap doa-doa kita. Jadi kita juga jangan merasa ya saya hanya bisa sampai sini saja. Tidak, kita harus mengembangkan diri kita. Sehingga tadi tuannya di Matius tadi katakan, yang satu ini yang tidak berguna ini kasih saja yang ke-10. Biar saja yang satu talenta ini kasih yang ke-10, kasih yang ke-5, yang berlipat ganda itu, biar dia yang berlipat ganda. Mau nggak kita, karena kita malas, karena kita tidak mau belajar dan berubah, talenta kita dikasih sama orang lain, ya, untuk orang lain, sehingga kita nanti jangan sampai seperti di ayat yang terakhir, tetapi dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat peratap dan kertak gigi. Jangan kita jadi orang yang dicampakkan oleh Tuhan. Tuhan marah kepada kita kalau bakat-bakat adik, potensi adik itu tidak dikembangkan. Tuhan marah pada kita. Kembangkan semua masing-masing. Kalau ada yang mampu untuk mengembangkan secara otodidak, bagus. Kalau harus ikut les juga, ada kemampuan orang tua, bagus. Tetapi semua dari yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, terakhir, kalau kita sudah diberikan talenta yang banyak oleh Tuhan, seperti orang yang 2 terima talenta dan yang 5, ya, satu hal yang perlu adik-adik tahu, kita tidak boleh sombong diri. Ingat,
talenta yang kita terima dan berkembang adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk berkat sesama. Ya. Kalau talenta yang kita punya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri dan kita tidak memberikan menjadi saluran berkat bagi orang lain, itu sama saja dengan orang yang punya satu talenta. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Karena Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk perkara-perkara yang besar. Adik-adik pun demikian. Hari ini, awal tahun baru ini, adik-adik diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, di sekolah, di tempat les, atau tugas dari orang tua, ya. Tetapi ingat, kalau adik-adik berhasil melewati ini semua, adik-adik akan diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Tetapi jangan pernah mengatakan tidak mau menerima tanggung jawab itu, karena tanggung jawab itu adalah dari Tuhan kita. Tuhan yang memberikan, yang menciptakan kita. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik semua. Tuhan memberikan kita talenta pada kita masing-masing. Adik-adik kembangkan masing-masing bakat kalian. Jangan pernah kalian gagal. Kalau gagal, terus kalian kembangkan. Karena kalau kalian kembangkan akan menjadi orang yang sukses kemudian, seperti Amsal 10 ayat 4. Kalau adik-adik pun punya pergumulan dalam hati, ingat Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Selamat tahun baru, tetap semangat, pegang pada firman Tuhan, kembangkanlah diri kalian menurut talenta masing-masing. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih Bapa. Pada minggu pertama di tahun baru ini Bapa, kami sudah disiramin firman-Mu yang kudus tentang talenta. Kami tahu Engkau memberikan talenta kepada kami masing-masing, terutama kepada adik-adik sekolah minggu HKBP Keperluan yang sedang mendengarkan firman ini di rumah masing-masing. Biarlah talenta-talenta yang diberikan oleh Engkau Tuhan melalui mereka Tuhan dapat bertumbuh, berkembang, dapat mereka kembangkan talenta mereka mencapai yang maksimal dan mencapai sukacita bagi Engkau Tuhan. Jangan berikan kami patah semangat Tuhan dalam menjalani talenta kami atau bakat potensi kami. Tetaplah kami Bapa, biar semangat terus, adik-adik kami semangat untuk menatap ini. Biarlah tahun 2022 Tuhan ini di tahun harapan, tahun penguatan diri kami Tuhan, terutama adik-adik kami Tuhan, dalam menjalani hari-hari mereka ke depan Tuhan. Jauhkan sakit penyakit Tuhan dari mereka Bapa. Berikanlah kepintaran, kebijaksanaan bagi mereka untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan, wabah virus corona atau virus apapun yang ada di bumi saat itu, Engkau jauhkan Bapa, Engkau punahkan Bapa. Biarlah kami bisa bebas dalam kehidupan normal, adik-adik juga semua Tuhan bisa bebas menjalankan aktivitas di sekolah dan di mana pun sekali. Sekalian Tuhan, kami juga mendoakan orang tua mereka Tuhan dalam bekerja dalam setiap aktivitas mereka. Lindungi Tuhan, berikan mereka rezeki dan berkat bagi mereka untuk dapat membesarkan anak-anak. Kami juga mendoakan Tuhan gereja-Mu HKBP Keberlapa, biarlah gereja-Mu ini dapat bertumbuh, berkembang, dan membuahkan hasil-hasil yang baik bagi kami. Biar kami merasakan buah-buah yang baik daripada gereja-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak kami minta dan doa kami Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa yang terbatas ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin diberikan kesehatan dan kita juga semakin diberikan kesukacitaan di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, kita tetap tekun berdoa ya, semoga pandemi ini segera berlalu. Jadi kita nanti bisa kembali beribadah di gereja kita yang tercinta.
Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Wilfried. Semoga firman yang kita dengar dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dulu ya dari Kidung Jemaat nomor 413 dengan lagu Tuhan Pimpin Anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik sekalian rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi puji-pujian. Semoga itu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita semua. Sekarang kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami surga, terima kasih Engkau temani kami ibadah kami sekolah minggu kelas besar ini dari awal hingga akhir Tuhan. Biar segala pujian yang kami nyanyikan hanya untuk kemuliaan-Mu semata. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami bertumbuh, berakar dan berbuah bagi adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang di rumah masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami menginjak di tahun yang baru ini, tahun 2022, tahun yang penuh harapan bagi kami semua, terutama bagi adik-adik semua. Biar tetap semangat dalam belajar dan beribadah, terutama bagi kami semua Bapak, guru-guru dan adik-adik sekolah minggu. Berilah berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan kepada mereka, agar mereka dan kami semua dapat penuh sukacita dalam kehidupan kami hari-hari ke depan Bapa. Kami mau akhiri Tuhan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari adik-adik semua kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.